kuah. Anak semeton miar sih. Kedua mempelai sudah memasuki kawasan Masjid Nasrullah, membawa bingkai mas kawin. Persilakan kepada kedua mempelai untuk menempatkan di depan. Resa, rombongan para wali sudah tiba di depan Masjid Nasrullah. Tinggi Pak Kades, nambar baun. Julan. Swadis kalau datang bunyi yuk. Ini suka lalu datang. Bro, sila. Penunggun prianjok ndang, bro. Penunggun prianjok ndang. Oh. Kemudian kami mohon kepada kedua mempelai untuk memasuki. Hadirin saksi nikah rahimahumullah hafizahumullah. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu nasihat pernikahan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuanku Haji Zainul Farid LC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha fasilan bainal halali wal haram wa ja'ala fasilan bainal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Kementerian Keuangan untuk Kecamatan Madani, kemudian kedua mempelai yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat barakah salam kita aturkan kehadiran Tuhan alam semesta baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mengusahi bertiang kedua orang tua kita, seluruh guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, semua orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita, beserta para pemimpin kita baik yang masih hidup dan yang terlebih lagi telah meninggal dunia pada hari kiamat, semuanya akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian rahimakumullah. Menikah niki merupakan salah satu pertanda menikah
meningkatnya iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sinhaji dalam kitab beliau Matan al-Ajurumiyah, kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajimah Al-Hasani dalam kitab beliau Al-Futuhat Al-Qudusiyah, mengatakan liraf'i arba'u alamatin, tanda-tanda meningkatnya iman dan takwa kita di sisi Allah ada 4. Salah satu dari yang 4 adalah at-tammatu. At-tammatu ini artinya berkumpul atau mengumpulkan. Itu senada dengan makna daripada pernikahan dalam ilmu fikih secara bahasa, di mana menikah menurut para ulama bahasa memiliki makna at-tammu wal jam'u wat tadakhul. Menikah menurut bahasa artinya berkumpul atau mengumpulkan. Berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan, berkumpulnya keluarga dan lain sebagainya. Maka menikah merupakan salah satu tanda meningkatnya iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi memberi kita motivasi, mobil khusus bagi orang-orang yang saat ini dalam keadaan jomblo, belum menikah. Man tazawwaja faqad istakmala nisfati falyattaqillaha fi nisfil baqi. Qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan setengah daripada agama yang dia miliki, dan hendaknya setelahnya lagi dicari pada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian selanjutnya, kapan menikah ini dikatakan dapat menjadi salah satu perantara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan kembali, fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Menikah itu bisa dikatakan sebagai meningkat iman dan takwa kita apabila dapat melakukan 4 hal. 4 hal ini harus diingat oleh calon kedua mempelai, baik calon suami maupun calon istri. Yang pertama adalah fil ismil mufradi. Yang pertama adalah tanda-tanda menikah dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan iman dan takwa adalah rajin berzikir. Biasa sebelum menikah yang diingat adalah pasangan masing-masing. Ketika sebelum menikah, pada zaman sekarang ada WA, maka tetap bertanya kepada pasangannya yang sudah mau atau belum, sudah kubu atau belum. Setelah menikah, zikir justru jarang dilaksanakan, mengingat Allah dan jauh dari ajaran Tuhan. Maka itu artinya pernikahan belum sepenuhnya dapat menjadi peningkat iman dan takwa ketika zikir jarang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah fi jam'il mudzakkar salim. Tanda yang kedua menikah ini dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa adalah terutama bagi suami atau calon suami adalah dengan siapa nanti suami sering bergaul, terutama ketika memiliki masalah. Maka dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang salim, yang sehat akalnya. Ketika punya masalah rumah tangga, konsultasikan kepada orang yang tepat. Jangan konsultasikan masalah yang dengan orang yang tidak tepat, maka akan memunculkan solusi yang tidak tepat juga. Maka bagi suami jagalah pergaulan, dengan siapa bergaul maka benar-benar pilih yang dapat kira-kira akan menjadikan suami termotivasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai suami. Kemudian tanda yang ketiga ada pada istri, hijau ilmuan masih saling. Suami juga harus mendidik istri bergaul dengan orang-orang yang benar. Karena maaf, yang namanya perempuan lebih cepat terpengaruh daripada laki-laki. Maka seorang suami harus betul-betul memilihkan bagi istrinya dengan siapa dia bergaul. Jangan sampai istri bergaul dengan orang-orang yang kurang tepat. Karena jemaah sekalian rahimahullah, walaupun kita sama-sama tercipta dari tanah, tapi
Tergantung dari tanah apa kita diciptakan, maka karakter kita akan berbeda. Maaf, bagi ibu-ibu yang suka berbelanja, itu biasanya bahan penciptaannya adalah dari Tanah Abang. Karena Tanah Abang ini pasar yang ada di Jakarta. Kemudian bagi istri yang suka marah-marah atau suami yang suka marah-marah ini tercipta dari tanah sengketa. Nah, sehingga sering terjadi masalah. Seorang istri dan suami yang rajin beribadah, insya Allah tercipta dari tanah suci. Kemudian yang rajin sedekah, kemudian suka menyumbangkan ke panti asuhan, ke masjid, mungkin dia tercipta dari tanah wakaf. Nah, maka dari itu bagi istri, ya, suami harus benar-benar memilihkan dengan siapa istri bergaul. Jangan sampai waktunya dihabiskan di tempat tetangga sampai berumpi mencari kutu niki sangat luar biasa. Nah, jadi suami harus memilihkan istrinya adalah orang-orang yang sehat dalam agamanya. Hijab ilmuwan kasih sayang. Kemudian tanda yang terakhir bahwa pernikahan dapat menjadi sarana sebagai peningkatan iman dan takwa adalah fil fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Seorang suami dalam melaksanakan tugas sebagai suami harus tidak boleh bersambung niatnya dengan apapun juga. Melaksanakan tugas sebagai suami yang memang karena itu tugas sebagai suami. Begitu juga istri, jangan ada sampai ada pamrih dalam melaksanakan tugas sebagai istri. Jangan karena ingin diberikan uang belanja lebih banyak, kemudian berpelayanan menjadi lebih baik lagi. Artinya sekali lagi, laksanakan tugas masing-masing tanpa adanya niat yang lainnya. Dan biasanya itu bisa dipengaruhi oleh sesuatu, oleh seseorang yang kita jadikan sebagai figur. Maaf, nanti ini jelaskan oleh Allah. Banyak rumah tangga yang menjadikan K-pop ini Korea ini sebagai figur. Nah, jadi jangan menjadikan orang-orang yang tidak pantas ditiru sebagai figur dalam kehidupan ini. Apalagi zaman makin ini, istilah yang keren makin ini. Nabi ini sarang hero, sarang hero ini memang luar biasa. Jadi ikuti figur yang benar dan tepat dalam mengarungi rumah tangga. Nabi adalah figur terbaik kita dalam berumah tangga. Tapi bukan yang diikuti adalah salah satu sunnah yang dikatakan punya lebih daripada satu istri. Tapi jadikanlah istrimu seperti Siti Fatimah yang tidak pernah dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selama beliau hidup. Jadi kesimpulannya, kalau calon suami dan calon istri ingin pernikahan ini bermakna dan ingin menjadikannya sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, laksanakan 4 hal. Yang pertama rajin berzikir, kemudian yang kedua suami memilih teman dan sahabat yang tepat dalam pergaulannya, kemudian yang ketiga suami memilihkan istrinya teman bergaul yang tepat bagi istrinya, dan yang terakhir laksanakan tugas masing-masing tanpa ada pamrih, tanpa ada niat apapun juga. Laksanakan karena itu memang benar-benar tugas sebagai suami dan istri. Insya Allah apabila iman dan takwa sudah meningkat, insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang bahagia, yang di dalamnya terdapat ketenangan, sakinah, yang di dalamnya ada mawaddah, ada kasih sayang, ada rahmah, ada cinta. Insya Allah darinya akan lahir keturunan yang soleh dan solehah, yang tidak akan melakukan belanja seperti tadi, yang tidak akan banyak marah-marah dan lain sebagainya. Kita doakan semoga kedua mempelai ini akan dijadikan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga akan lahir dari keturunan yang dapat diharapkan, keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua secara umum dan khususnya bagi kedua mempelai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu prosesi akad nikah yang dalam hal ini akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak penghulu dari Gua Namana kepada yang bertugas di silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun wal Mukarramun, dari para guru, para asatidz yang sama-sama kita muliakan hormati, segenap hadirin bahwa majelis saksi akad nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus calon pengantin yang tentunya saat ini sedang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukurlah dengan segala izin dan perintah Allah. Kali ini kita semua boleh hadir di tempat yang mulia ini, tentunya mempromosikan dan melangsungkan prosesi acara yang begitu sakral, yakni pernikahan keluarga kami, adik kami, saudara Muhammad Kufar Daidani dengan Nanda Muhammad Pita Dewi. Tentunya setelah melalui proses pemeriksaan semua berkas yang diajukan oleh calon pengantin di kantor pusat agama Kecamatan Manada, alhamdulillah sudah terpenuhi semua, sehingga insya Allah acara ini tidak ada halangan yang bisa kita lanjutkan. Dan untuk mempersingkat waktu, tentunya dengan mengharapkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengawali mengiringi ucap kabar gembira. Mohon kesediaan dari calon pengantin berbahagia untuk membaca kalimat thayyibah yang diawali dari basmalah syahadatain salawat dan istighfar, yang walaupun kalimat tersebut bukan bagian dari nikah, tetapi sekali tradisi, insya Allah semua nikah kita harapkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggih, si kumpul Muhammad sholat iki salawat. Ini yang banyak pertanyaan Anda di saudara ini. Awal-awal masih dengan keluarga seperti nafas. Oke, silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Oh, ibu doang, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Pada pokok istilah kita ini. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Selanjutnya juga miknya Bunda. Jadi mohon izin adik kadus. Jadi walaupun sudah terlampir modal ketiga, surat persetujuan dari calon pengantin, tentunya untuk menguatkan keyakinan kami dan kita semua selaku saksi akad nikah yang ingin mendengarkan mikro kesiapan dan persetujuan dari calon pengantin. Yang pertama adalah kita dari saudari Rito Ikhlas setuju untuk memasukkan pernikahan saudara Muhammad Kufar Daidani. Setuju. Berapa mas kawinnya? Uang 5 juta. 5 juta rupiah. Baik. Selanjutnya Muhammad Kufar Daidani, saudara yang siap hari ini lahir batin
bertanggung jawab menjadi calon imam dari Anda Nora Mubitadewi. Insyaallah. Dengan mas kawin yang kita tadi berupa apa? 5 juta rupiah. Ya, cash atau cash. Nah, baik, silakan Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah. Ngejar dengan Pak Gopal. Kalian sudah dengar bahwa mas kawinnya 5 juta rupiah tunai. Anak nikah tiang Kanjeng Muhammad Bufut dengan mas kawin Mic-nya yang gede. 5 juta. Sudah bahasa Indonesia. Bisa berasa. Bahasa Indonesia. Mau belajar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nukron Delani, saya nikahkan kamu dengan anak saya Nora Novita Dewi serta mas kawin uang 5 juta rupiah tunai. Aku terima nikah Nora Novita Dewi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya anu bro ya telat apa belum? Agak telat dijawab tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Delani Nukron, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nukron Delani, saya nikahkan kamu dengan anak saya Nora Novita Dewi dengan mas kawin uang 5 juta rupiah tunai. Aku terima nikah Nora Novita Dewi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a. Kalau kenapa masih bisa selesai tapi kita berarti dari apa saya itu Sign IC penandatanganan pemeriksaan akad nikah.
Mempelai perempuan melakukan tanda tangan pemeriksaan buku nikah. Bapak Wali melakukan tanda tangan. Kadus Resa dan Merce Barat akan melakukan tanda tangan. Selanjutnya kami persilakan Dinda berdua atau berdiri saat imam sekalinya sekaligus kami berikan kepulihannya. Kamera, senyum. Salam. Lepas nih. Semakin buku nikah kan. Biasanya mohon untuk dijaga komitmen janji suci hari ini sampai seterusnya adikku, oke? Jaga keluarga Dinda berdua masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan Dinda berdua diberikan keluarga yang barokah, yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT untuk mohon kesediaan dari perwakilan rombongan wali untuk memimpin doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, saya akan Allah untuk menambah keberkahan antara keluarga sekalian ini memberikan ilmu yang sangat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل علينا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا مسرورا فاصطنع سبيلنا بالحلم الطيب الذي يملك ودفع عنه وعن السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين عيسى وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فخير القضاء. اللهم بارك لهما في عرشين
اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami persilakan kepada bapak-bapak tamu-tamu yang saksikan untuk menerima alat adat yang telah disiapkan oleh keluarga yang di luar. Lagi sekali kepada seluruh saksi nikah tamu undangan untuk silakan untuk menerima anak-anak dari luar. Yang datang Pak Kades ini bro. Alhamdulillah. Oh, Pak Sur, sampai jauh bro. Pak Sur. Tiket siaran. Lalu beli untuk anu bro, masih untuk GP bro, sudah nanti. Beli nasi kawah.
Oke, jangan lupa subscribe Mr. Atia, guys. Nanti dilihat di channel Mr. Atia. Videonya bisa ditonton.